term yang dipakai oleh Trump adalah Liberation Day. Ya. Kenapa yang dipakai adalah terminologi Liberation Day? Day. Mungkin karena mereka merasa selama ini Amerika itu dimanfaatkan, seperti saya katakan tadi, dimanfaatkan, dikontrol oleh negara-negara lain, ya. Sehingga dia katakan bahwa ini adalah Liberation Day, bahwa mulai dari sekarang Amerika lah menentukan. Ketika Trump kemudian mengumumkan Liberation Day pada 2 April, kemudian terjadi crash di stock market crash jatuh, kemudian orang-orang perusahaan-perusahaan besar kemudian ngambil di bawah, ya, di harga saham yang paling bawah, kemudian ditunda, dipospon sampai 90 hari dan terjadi sebuah keuntungan yang cukup besar. Ada yang suspek, ada yang curiga bahwa ini pada akhirnya ada motif komersial gitu dari Trump dan teman-temannya. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi juga, kan? Apa? Insider trading? Insider trading. Oh iya, sangat mungkin dong. Mungkin sekali. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Kembali saya akan membincangkan soal Trumpisme, sebuah retorika yang dimainkan oleh Presiden Trump yang kemudian menggoncang dunia. Presiden Trump menyebutnya sebagai Liberation Day atau Hari Pembebasan bagi Amerika. Saya akan berbincang dengan salah seorang warga negara Indonesia yang studi di Boston, mengambil S1 dan studi master di Kennedy School di Amerika, dan pernah juga mengikuti fellow di Kongres Amerika untuk mendalami lebih jauh apa yang sedang terjadi di Amerika dan sedang terjadi yang dilakukan oleh Presiden Trump. Bara Hasibuan. Bara, gimana kabar? Baik, Mas Budi. Baik ya. Terima kasih sudah mengundang. Oh, pasti diundang. Saya mengenal dekat Bara Hasibuan dengan ayahanda, Albert Hasibuan, ya, anggota Komisi Nasional Asasi Manusia dan terakhir sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Bara, kabarnya baru liburan dari Amerika? Iya, betul. Gimana cerita di Amerika sekarang itu? Memang terjadi perubahan yang dengan skala yang sangat besar, ya. Jadi Amerika ini bukan, saya harus akui, bukan Amerika yang dulu saya tinggal lama, ya. Saya berbeda. Dulu, berbeda sekali. Jadi memang 35 tahun kemudian itu Amerika suatu tempat yang berbeda gitu. Jadi memang secara berbagai macam ini, ya, faktor memang berbeda sekali. Polarisasi politik begitu kuat. Jadi juga benturan-benturan sosial, ya. Jadi itu semua membuat memang banyak orang mengeluh, ya, memang tentang banyak orang mengeluh, ya. Iya. Jadi yang dulu dikatakan Amerika itu menjadi suatu champion demokrasi, shining city on the hill, ya, dulu kan istilahnya Presiden Reagan, suatu kota yang bersinar di atas bukit yang bisa menjadi contoh, memberikan harapan, menjadi suatu banyak orang juga ingin tinggal di Amerika, beremigrasi ke Amerika, memulai kehidupan baru, ya. Itu kemudian sekarang berubah, ya. Amerika yang harusnya menjadi motor dari suatu progres, social progress dengan nilai-nilai hak asasi manusia, equality dan sebagainya, itu kemudian sekarang saya pikir berubah semua gitu. Oke, berapa lama Bara tinggal di Amerika sejak dari S1 sampai master sampai? Lama sekali saya. Berapa tahun tuh kira-kira? Mungkin ada kira-kira 8 tahun. 8 tahun di Amerika? Iya. Sampai pada fellow. Tapi ada break-nya. Saya pernah pulang Indonesia. Bolak-balik, ya. Ya, betul. Sehingga ketika Trump mengumumkan Liberation Day, cukup kaget dengan kebijakan itu. Enggak, sebetulnya itu bukan sesuatu yang baru, ya. Karena kalau kita lihat dari background Trump, dan juga kalau kita lihat Trump 1.0, jadi Trump 2.0 ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Trump 1.0. Walaupun memang skalanya itu jauh lebih besar, jauh lebih masif, ya. Dan kalau kita bicara soal tarif ini kan sebetulnya dari zaman dulu pun ketika dia masih menjadi seorang pengusaha properti, Trump itu beberapa kali kan dia juga mengatakan memang tarif itu adalah sesuatu instrumen atau tool, alat yang bisa digunakan untuk
semacam memperbaiki hal-hal yang salah gitu. Jadi dia menganggap bahwa memang selama ini negara-negara luar itu semacam memperkosa Amerika secara ekonomi, mengeksploitasi gitu ya. Dan Amerika tidak melakukan apa-apa untuk membalance itu semua. Jadi bagi dia satu cara instrumen yang bisa dipakai untuk merubah situasi itu adalah dengan menetapkan tarif. Sebetulnya di Trump 1.0, Trump pada waktu dia menjadi presiden di yang pertama kali itu ya, 2016 sampai 17 sampai 2021 Januari, dia juga menerapkan tarif, tapi memang skalanya tidak sebesar sekarang. Jadi 2.0 ini juga bisa dikatakan sebagai continuation dari 1.0, Trump 1.0, tapi memang skalanya itu memang sangat masif, dan itu saya pikir yang membuat orang juga surprise, saya kaget dengan skill yang begitu besar. Walaupun kalau kita menilai Trump itu unpredictability ya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi itu merupakan bagian yang inherent di Trump itu. Jadi seharusnya kita semua tidak harus menjadi surprise gitu karena dia capable, dia mempunyai kemampuan untuk berbuat apa saja gitu ya. Bahkan di luar hal-hal yang kita anggap tidak rasional, di luar hal-hal yang kita anggap masih dalam batas-batas rasional gitu ya. Dia bisa beyond that, batas-batas rational boundaries itu bisa dia tembus gitu. Jadi dunia harus siap dengan ketidakpastian dari apa yang dikerjakan Trump. Tiba-tiba akan berlaku tanggal sekian, kemudian diumumkan 90 hari. Kemudian dia bisa berubah, kemudian ada penundaan. Kemudian setelah penundaan dia bilang penundaan sampai 90 hari. Ternyata tarif yang diperlakukan pada China itu tidak berlaku pada barang-barang elektronik. Karena mungkin dia juga ditekan kan. Kalau begini Anda terapkan ini 154% tarif ini, ya tentu saja iPhone akan menjadi sangat mahal kalau masuk ke Amerika dijual kan begitu kan. Karena kan iPhone ini kan dibuat sebetulnya di China gitu kan. Jadi kalau masuk ke Amerika, walaupun itu dimiliki oleh perusahaan Amerika, tetap saja subject to tarif yang baru itu. Saya pikir banyak tekanan itu membuat dia kemudian menyerah begitu saja. Tekanan itu dari luar ya, bukan dari semacam Kongres atau dari senator-senator US. Saya pikir di dalam internal Republican Party pun, Partai Republik, Partai Trump juga banyak perbedaan ya. Karena kita lihat sebetulnya ideologi dasar dari Republikan itu kan tidak suka dengan pajak, tax. Tidak suka kalau soal ekonomi ya, tidak suka dengan intervensi pemerintah yang berlebihan. Jadi harusnya itu kan mereka tuh kan ingin supaya market itu ya sudah serahkan saja pada pasar yang menentukan gitu ya. Percayakanlah pada pasar. Kalau pasar itu bekerja secara optimal tanpa ada intervensi yang berlebihan dari pemerintah, maka pasar itu bisa meng-create prosperity, kesejahteraan. Itu kan sebetulnya itunya dari Milton Friedman ya, dulu dosen ekonomi di University Chicago, kan itu sebetulnya filosofinya. Market saja, dan itu kan kalau kita lihat sejarah Republican Party ya dari dulu, misalnya waktu Presiden Reagan itu yang berkuasa selama 8 tahun, itu kan dilanjutkan oleh Presiden Bush, bapaknya George W. Bush, itu kan yang menjadi filosofi mereka. Tapi ini kan semua berubah gitu kan. Jadi tarif ini kan juga sebetulnya merupakan bentuk pajak. Ya. Jadi kalau Trump mengatakan bahwa tarif itu yang nanti membayar itulah negara-negara yang dikenakan tarif, padahal tidak betul, ya kan? Tarif itu kan soal pajak atas barang yang masuk ke dalam wilayah Amerika, kan begitu kan? Nah, tapi kan import itu tidak mau membayar secara sepenuhnya dong. Ya. Nanti misalnya iPhone yang masuk ke Amerika kalau dikenakan pajak, tentu kan otomatis harga iPhone itu menjadi lebih tinggi dong. Jadi kan importer itu sebagai pengusaha kan dia nggak mau rugi dong, ya kan? Dia pasti akan men-shift burden itu kepada konsumer, sehingga konsumer itu harus membayar. Jadi itu kan pajak terhadap rakyat Amerika pada akhirnya harus mendanggung, ya kan? Jadi itu adalah satu bentuk pajak. Jadi itu kemudian juga di dalam Republican Party dan saya pikir di dalam White House sendiri, dalam pemerintah sendiri dan kabinet juga pasti ada yang mempertanyakan ini kebijakan ini. Walaupun mereka tidak secara terbuka untuk menentang. Gitu. Oke. Anda pernah menjadi fellow di Kongres. Gitu. Apa kultur politik yang membekas pada waktu bara-bara di situ, dan kemudian apa yang berubah sekarang sebetulnya? Ya, jadi kalau waktu saya bekerja di Kongres ya, itu memang perbedaan politik ya. Jadi kalau di Amerika itu hanya ada dua partai yang besar, Mas Budiman. Demokrat dan Republik. Dan secara ideologis itu kita bisa melihat perbedaannya. Kita bisa draw the land in the sun, istilahnya itu bahasa Amerika itu, kita bisa tarik garis di pasir gitu ya. Perbedaannya sangat jelas gitu. Waktu itu saya waktu bekerja di Kongres itu tahun 2002, 2003. Jadi secara ideologis perbedaan itu memang tajam, tapi jelas gitu berdasarkan
filosofi dari masing-masing partai. Ya. Misal kalau Demokrat itu kan kalau misal memanage ekonomi itu percaya kepada intervensi pemerintah, percaya kepada pajak sebagai instrumen ya untuk membantu orang-orang miskin gitu kan. Tapi kalau seperti saya katakan tadi, Republican Party kan lebih kepada pro market gitu. Tidak pernah pajak itu yang serendah-rendahnya lah. Sehingga dengan begitu orang-orang kaya itu, corporation itu, perusahaan-perusahaan besar bisa mempunyai uang lebih untuk invest, untuk melakukan investasi. Sehingga pada dasarnya investasi itu kan bisa memberikan lapangan pekerjaan. Sehingga rakyat juga yang diuntungkan. Nah itu kan itu. Nah kalau sekarang ini kan semuanya kacau ya. Memang globalisasi ini kan merubah banyak hal ya selama 5 tahun terakhir ini Mas Budiman. Kan fenomena di mana-mana itu terjadi ya. Semacam ada backfire terhadap globalisasi. Dianggap globalisasi itu hanya menguntungkan segelintir orang di banyak negara ya kan. Memperlebar inequality ya. Gap antara yang kaya dengan yang miskin gitu kan. Dan itu memang terjadi di Amerika, gap yang sangat besar itu. Sehingga kemudian timbullah adanya semacam gerakan populis. Dan itu bukan hanya didominasi oleh misalnya Partai Demokrat yang memang sebetulnya lebih cocok kepada populisme, tapi juga Republican Party juga kemudian mengadopsi ideologi tersebut. Sehingga semuanya jadi kacau sekarang ini. Yang harusnya misalnya soal intervensi berlebihan dari negara itu merupakan monopoli dari Partai Demokrat, sekarang ternyata Republican Party juga mengadopsi itu. Sehingga memang sekarang ideologi ya suatu ini tidak bisa kita jelaskan lagi secara pakai cara lama. Sudah menjadi the end of ideology. Bisa dikatakan begitu ya, bisa dikatakan memang ini suatu perubahan yang mengharuskan memang ideologi secara batas-batas lama itu memang tidak bisa kita gunakan lagi untuk mengerti situasi sekarang ini. Oke. Trump juga terkenal dengan MAGA. Make America Great Again. Apakah itu great again for US gitu, atau for the people of US sebenarnya? Ya, dia percaya bahwa ya, jadi MAGA itu sebetulnya ya kalau kita lihat itu juga tidak jelas ya sebetulnya. Tidak jelas juga. Dalam sejarah itu kapan Amerika kan merdeka tahun 1776. Jadi dalam periode di sejarah itu mana yang di refer itu waktu Great Amerika pada saat kapan gitu kan. Nah banyak orang menyimpulkan itu justru waktu ketika Amerika itu masih didominasi oleh populasi orang putih ya kan. Kalau sekarang kan secara demografis kan Amerika mengalami perubahan besar-besaran Mas Budiman. Bahkan bisa disimpulkan dalam 30 atau 40 tahun dari sekarang kemungkinan besar populasi orang putih itu menjadi minoritas nanti. Karena begitu banyaknya imigran yang masuk ya kan tiap tahun ya kan. Karena banyak dikatakan bahwa memang Amerika ini negara yang bisa memberikan opportunity ya kan, memberikan equality. Memang ini masih menjadi negara yang sangat atraktif. Sampai sekarang ini ya bagi orang-orang untuk misalnya yang merubah nasib untuk menjadi lebih baik, mereka kemudian melakukan emigrasi kepada Amerika atau orang-orang yang dari luar yang bersekolah memutuskan tidak pulang untuk membuka kehidupan baru di Amerika gitu kan banyak sekarang. Tapi ini semua kan memang memberikan semacam apa ya pukulan balik ya bagi populasi kulit putih terutama yang kelas menengah ke bawah yang bekerja kasar ya labor gitu kan yang merasa bahwa lifestyle mereka ya menjadi terancam tidak bisa lagi seperti dulu kemudian mungkin pekerjaan-pekerjaan mereka juga diambil gitu oleh orang-orang imigran begitu kan. Jadi ini yang menyebabkan memang perubahan mendasar tersebut ya. Oke. Jadi gini, apa yang Anda baca? Make America Great Again itu mungkin banyak orang mengartikan bahwa itu great dalam arti waktu Amerika itu masih didominasi oleh kelompok putih gitu. Kemudian terbatas kepada imigrasi, gitu. Sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa memang demografik Amerika itu berubah secara mendasar dalam skala yang sangat besar. Oke. Bagaimana Anda mencoba merefleksikan atau melihat ya term yang dipakai oleh Trump adalah Liberation Day, hari pembebasan dan dipilih adalah 2 April 2025 ketika dia mengumumkan reciprocal tariff kepada sejumlah negara dan Liberation Day Amerika adalah 4 Juli 1776 ya. Kenapa yang dipakai adalah terminologi Liberation Day? Mungkin karena mereka merasa selama ini Amerika itu dimanfaatkan seperti saya katakan tadi, dimanfaatkan, dikontrol oleh negara-negara lain ya. Amerika tidak set the terms gitu ya. Negara lainnya, nah terutama itu adalah China gitu yang selama ini hanya memanfaatkan Amerika, defisit perdagangan antara
China dengan US itu begitu besar gitu ya, dianggap itu bagi Trump itu adalah suatu kesalahan ya, bahwa itu membuat dia mengambil kesimpulan bahwa itu adalah suatu tanda bahwa atau suatu bukti bahwa Amerika itu selama ini hanya dimanfaatkan oleh China gitu. Amerika tidak bisa memanfaatkan balik hubungan dengan China, sehingga dia katakan bahwa ini adalah Liberation Day, bahwa mulai dari sekarang Amerika lah menentukan struktur ekonomi dunia, hubungan ekonomi Amerika dengan negara lain, termasuk dengan negara yang harusnya menjadi sekutu tradisional Amerika, gitu, ya kan? Kanada juga di-attack, Meksiko dia juga attack, Eropa, negara-negara Eropa yang menjadi sekutu tradisional Amerika juga di-attack, gitu. Kalau Sukidi dalam acara saya dengan Sukidi di satu meja, dia menyebutkan bahwa langkah Trump itu semacam neo-imperialisme. Sebuah imperialisme baru yang dengan eksekutif order yang dikeluarkan, kemudian negara-negara, pemerintah-pemerintah negara datang ke Trump untuk meminta untuk negosiasi. Betulkah ini neo-imperialisme kalau menurut Anda? Saya tidak melihat sejauh itu. Yang saya lihat adalah bahwa Trump ingin memakai soal penerapan reciprocal tariffs ini sebagai suatu leverage, sebagai suatu alat untuk mengembalikan yang bagi persepsi dia ya, kejayaan Amerika, bahwa Amerika yang harus set the terms gitu ya. Walaupun juga sebetulnya tujuannya itu kan juga agak membingungkan. Apakah dia menerapkan reciprocal tariffs ini adalah sebagai suatu cara untuk menekan negara lain, sehingga negara lain itu kemudian datang kepada Amerika, dan sudah itu memang sudah bisa dikatakan pada level tertentu itu berhasil ya. Negara-negara lain kan sudah, misalnya Vietnam, termasuk Indonesia juga sudah menyatakan bahwa siap untuk negosiasi dan menawarkan hal-hal yang konkret bagi Amerika ya. Tapi apakah misalnya juga dikatakan bahwa itu juga suatu cara untuk mengembalikan kejayaan Amerika di bidang manufacturing, to bring those job back. Karena tahun 80-an, 90 itu kan, karena memang labor cost Amerika itu naik, makin lama makin naik ya, sehingga kan banyak pabrik-pabrik itu tutup. Kemudian pindah melakukan realokasi ya ke Cina, ke Vietnam, termasuk juga ke Indonesia, ke negara-negara Amerika Latin, begitu kan. Nah, dia berkatakan bahwa ini harus kita kembalikan lagi. Ya. Tapi kalau toh misalnya itu tujuan utamanya, ya, maka kalau toh misalnya nanti negara-negara itu kemudian melakukan negosiasi dan berhasil, ya tentu saja tidak ada insentif bagi perusahaan-perusahaan ini ya untuk memindahkan fasilitas kembali kepada Amerika. Jadi memang ini sesuatu yang memang agak confusing ya, membingungkan. Apa sebetulnya tujuannya? Tapi bagi saya itu adalah sebetulnya apapun itu adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika lah ya yang sebagai the only superpower yang bisa set the term gitu ya. Dan bahwa selama 20 tahun terakhir ini banyak sekali injustice dalam bidang ekonomi, ketidakadilan. Nah, ini perlu dikoreksi. Nah, caranya adalah dengan begini, dan juga untuk mengembalikan secara psikologis Amerika di bawah Trump lah yang memang berkuasa. Ya kan? Jadi ini lebih kepada upaya mengembalikan Amerika sebagai superpower yang selama ini hampir dikontes oleh China. Dan sudah, ya, apakah dari segi ekonomi, China ini kan sudah menjadi the second largest economy, kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Dan kalau dalam periode ini dia begini terus ya, dia akan bisa menjadi the largest, the number one economic superpower di dunia ini, bisa mengalahkan Amerika. Oke. Gitu, jadi ya. itu sebenarnya sebuah langkah antisipasi ya terhadap dominasi Cina yang rising, sangat meningkat, sangat pesat. Iya, bisa juga. Itu sebagai suatu cara untuk memberikan cek lah gitu ya. Supaya untuk slow down gitu kan. Tapi kan itu apakah itu yang akan menjadi konsekuensi dari tindakan ini? Kan belum tentu juga kan. Karena dominasi China itu di Asia sangat besar ya kan. Dominasi China secara ekonomi di Afrika besar. Hubungan juga dengan negara Eropa juga cukup kuat ya kan. Dan itu justru apakah justru makin mengaliniasi ya Amerika justru pada akhirnya justru bisa backfire, dalam arti justru itu akan mendekatkan, dipakai sebagai ini momentum bagi China untuk mendekatkan pada negara-negara lain, terutama yang selama ini misalnya menggantungkan diri kepada Amerika. Dia bisa fill in the gap gitu saja kan. Iya. Oke. Bara, ada orang yang khawatir ya, termasuk Makmur Keliat hari ini nulis di Harian Kompas, ada 5 skenario yang mungkin terjadi akibat dari Liberation Day dari Trump. Yang pertama adalah possibility kemungkinannya dari trade war menjadi real war, perang yang kemudian nyata gitu. Gimana Anda merespon kemungkinan itu terjadi? Itu sesuatu menurut saya kemungkinan itu sangat real. Real war. Ya. Jadi kan begini Mas Budiman, ada satu profesor di Harvard Kennedy School, namanya Graham Allison ya. Dia menulis buku yang keluar kira-kira hampir 10 tahun yang lalu, yang cukup menarik teorinya dia. Jadi kalau dia lihat dari waktu zaman di Athena dulu ya, ada satu
fenomena namanya Thucydides. Thucydides itu jadi kalau dia bilang kalau ada satu great power yang sudah terlalu lama mendominasi, kemudian ada satu lagi emerging power yang kelihatannya kekuatan itu akan naik, mendekati. Nah itu pada akhirnya pada suatu waktu akan terjadi konflik antara kedua itu. Dan memang sekarang fenomena itu sudah saksikan sekarang. Ya, China di bawah Xi Jinping itu juga adalah bangsa yang mempunyai harga diri, perhatian besar. Dan mereka juga melakukan inovasi banyak, ya kan? Kekuatan ekonomi mereka tumbuh terus ya dengan segala problem ya justru ya tentu. Tapi mereka melakukan inovasi, kekuatan militernya juga sekarang kedua terbesar di dunia, ya kan? Mengalahkan European Union, mengalahkan Rusia, ya kan? Jadi kalau kita lihat juga dari sikap dari Xi Jinping ya dalam menyikapi soal reciprocal tariffs ini kan mereka satu-satunya negara yang mempunyai guts ya, nyali untuk membalas kan. Dia bilang enggak, kita juga punya ini. Lo jual gua beli gitu. Dan sebetulnya saya juga yakin deep in the heart dalam hatinya Trump, dia juga mengharapkan Xi Jinping yang reach out ke dia duluan, yang telepon dia duluan. Udahlah kita duduk sama-sama. Tapi Xi Jinping kan juga punya pride kan, dia nggak mau lakukan itu kan. Dia juga nggak mau nanti kalau dia telepon Trump misalnya, lalu dimanipulasi oleh Trump kan. Xi Jinping call me last night, dia baik-baikin saya, minta ini negosiasi segala macam, ya kan begitu kan. Dia juga tahu gitu kan. Apapun yang dilakukan itu, dia melakukan pendekatan, approach, outreach kepada Amerika, kepada White House, itu juga bisa ditwisted kan oleh Trump. Jadi ini yang terjadi memang. Dan jadi tentu saja dari trade war ini, ketegangan ekonomi ini, tentu bisa kemudian berlanjut kepada ketegangan dalam segi geopolitics ya, geopolitical tension yang makin tinggi. Dan tentu saja ya bukan tidak mungkin suatu waktu bisa terjadi open war. Dimulai dengan misalnya nanti Xi Jinping misalnya melakukan apa-apa dengan Taiwan gitu kan, yang bagi dia kan bukan negara yang independen, ya kan. Nanti di situ Amerika harus juga membela Taiwan. Jadi artinya segala sesuatu bisa terjadi. Jadi kemungkinan akan terjadinya military konflik itu juga sesuatu yang bisa terjadi, sesuatu yang mungkin terjadi gitu. Dan kita semua harus siap untuk menghadapinya. Oke. How to reduce the tension itu? Bagaimana meredakan ketegangan yang mungkin terjadi antara US dan China sebetulnya? Ketika tatanan global, apakah itu UN, apakah itu Security Council, itu kemudian juga mengalami disfungsi. Tidak berdaya. Misalnya sekarang kita lihat kan harusnya kan WTO punya peran kan dalam hal ini kan. Dalam soal tarif ini kan soal international trade. Nah, satu badan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur international trade itu kan perdagangan internasional kan WTO, World Trade Organization. Namanya adalah World Trade Organization. Ya, di mana di situ US is a member, China is a member, Indonesia juga member, European Union juga member, negara-negara besar semua Australia, Kanada member. Tapi kan tidak berfungsi kan, tidak berdaya, incompetent kan. Jadi Security Council pun juga dikontrol oleh negara-negara superpower kan, dengan hak vetonya. Amerika punya hak veto right, China punya veto right, Rusia punya veto right, France punya veto right. Itu suatu konsep yang sebetulnya sudah outdated karena itu kan ditentukan oleh para pemenang Perang Dunia Kedua misalnya. Karena itu sudah dilakukan reformasi besar-besaran karena dunia sudah sangat berubah sejak tahun 45 kan begitu. Tapi kan tidak dilakukan. Jadi ya memang terus terang aja itu suatu pertanyaan sangat sulit Mas Budi. Saya juga nggak tahu karena international bodies itu, international system, pengaturan internasional tidak sanggup, juga kewalahan menghadapi apa yang kita saksikan sekarang ini. Jadi pada akhirnya semua tergantung pada wisdom masing-masing pemimpin. Xi Jinping atau nanti Trump. Ya Amerika itu kan masa jabatan presidennya nggak lama. Maksudnya lebih 4 tahun kan. Mungkin juga banyak orang mengharapkan nanti ada perubahan politik atau juga ada internal check di dalam Amerika ya kan. Nanti ada midterm election ya. Di Amerika kan setiap tahun ada pemilihan ya. Mungkin saja dengan ini kita nggak tahu apakah ekonomi Amerika makin membaik atau makin memburuk. Prediksi banyak ekonomis ya, ahli ekonomi di Amerika itu bahkan para bisnismen ini akan menyebabkan inflasi besar-besaran karena harga-harga akan naik. Nah sekarang itu kan respons dari pasar bursa itu kan juga sangat buruk kan, apakah yang di New York maupun di negara lain itu. Dan itu kan bisa membuat misalnya ekonomi makin buruk. Jadi ini kan Trump ini kan mengambil suatu gamble ya, suatu apa namanya tindakan judi, risikonya sangat besar. Bisa berhasil, bisa buruk.
Tapi prediksi orang-orang rasional bahwa ini justru tidak akan berhasil gitu, makin memperburuk ekonomi. Sebetulnya kan Trump itu mewariskan ekonomi cukup ya tidak terlalu buruk dari Biden sebetulnya ya, karena unemployment itu makin turun ya, tiap tahun Amerika bisa produksi lapangan pekerjaan baru gitu, stock market juga bagus. Cuma kan ini semua berubah. Nah, bisa juga kan ekonomi itu bisa menentukan pemilihan kan, pemilihan politik kan begitu kan, maksudnya kan. Kalau ada ketidakpuasan terhadap presiden yang berkuasa di Amerika itu biasanya rakyat pemilih menghukum melalui pemilihan midterm elections itu yang akan terjadi tahun depan gitu kan. Nah, jadi kita lihat aja apakah itu kemudian kalau misalnya Kongres nanti sekarang itu Senat dan DPR-nya itu dikuasai oleh Republican Party. Tapi bisa aja ada perubahan total, misalnya nanti dikuasai Demokrat karena punya kekuasaan bisa untuk melakukan cek terhadap Presiden Trump gitu. Dan sekarang setelah kemudian ada executive order dari Trump, kemudian yang terjadi adalah multilateralisme ya. Semua bilateral talk antara Indonesia dengan US, antara ya, jadi misalnya kita kan kita tidak memakai ASEAN Forum kan. Iya. Jadi bilateral, bukan multilateral, bilateral. Indonesia sendiri, Vietnam sendiri ya kan. Singapura juga mungkin nanti sendiri gitu kan. Mungkin EU saja yang mungkin nanti kalau itu melakukan negosiasi. Ya, kalau EU itu kan sudah lebih matang institusinya sebagai satu common market, itu sudah ada government-nya sendiri. Kalau ASEAN kan tidak kan, belum. Jadi mereka kalau kita bicara soal ASEAN ya memang akhirnya secara bilateral sendiri, individual country bernegosiasi dengan Trump sendiri. Dan semua international bodies after WTO udah dikesampingkan semua. Tidak ada lagi yang mengajukan kasus misalnya ke WTO untuk menuntut tindakan ini, keputusan menerapkan reciprocal tariff ini kan tidak ada satupun yang punya rencana begitu. Tidak ada satupun karena memang apa? Karena memang satu WTO juga lemah, keputusan WTO juga tidak semena-mena kemudian akan dipatuhi kan begitu kan? Tidak ada garansi untuk dipatuhi. Dan pada akhirnya ya semua pendekatan pribadi. Dan masing-masing kan memang isu yang dipakai oleh Trump untuk menerapkan reciprocal tariff kan masing-masing berbeda. Itu kan juga dengan Vietnam apa isunya, dengan Indonesia apa, ya kan dengan Filipina apa, dengan negara lain apa. Itu kan spesifik isunya gitu ya, yang membuat Amerika selama ini tidak happy dengan satu negara atas kebijakan-kebijakan mereka begitu ya. Ya. Jadi artinya memang negosiasi itu harus dilakukan secara individual. Oke. Ada spekulasi ya, kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi politik gitu. Ketika Trump kemudian mengumumkan Liberation Day pada 2 April, kemudian terjadi crash di stock market crash jatuh. Kemudian orang-orang perusahaan-perusahaan besar kemudian ngambil di bawah, ya di harga saham yang paling bawah. Kemudian ditunda, dipostpone sampai 90 hari dan terjadi sebuah keuntungan yang cukup besar. Ada yang suspek, ada yang curiga bahwa ini pada akhirnya ada motif komersial gitu dari Trump dan teman-temannya. Ya semacam melakukan insider trading. Jadi ada beberapa senator Demokrat beberapa anggota Kongres yang sudah menyuarakan kita harus melakukan investigasi nih. Ini ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada yang mengambil keuntungan dari jatuhnya nilai saham ya, nilai indeks Wall Street pada waktu itu. Kemudian kan pick up lagi kan. Jadi waktu itu kan banyak yang beli waktu di bawah itu. Kemudian lama-lama kan dia naik lagi setelah diumumkan penundaan 90 hari atas penerapan reciprocal tariff itu kan. Iya. Sudah mulai ada suara-suara. Sudah mulai ada suara, dan itu bukan tidak mungkin terjadi juga kan? Apa? Insider trading? Oh iya, sangat mungkin dong. Mungkin sekali. Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin. Oke, kita coba masuk ke wilayah Trump ke negara-negara. Kan resonansi politiknya kan sampai kemana-mana ya. Dan Xi Jinping kemudian mengatakan bahwa perlu melakukan retaliasi gitu terhadap langkah. Hanya Xi Jinping yang berani untuk retaliasi. EU juga, cuman kan tidak dalam skala yang magnitude yang sama dengan China gitu. Iya, ini lebih apa? Pertarungan antara US dan China lebih karena pertarungan ideologi gitu atau pertarungan ekonomi, sama-sama ingin menjadi the largest country. Kalau Trump itu tidak terlalu peduli dengan ideologi. Tidak perlu terlalu ya. Jadi bagi dia kan kalau kita lihat traditional values yang selalu diperjuangkan, disuarakan oleh Amerika ya. Itu kan apa sih? Demokrasi, kebebasan berbicara, human rights ya kan? Equality ya kan. Kemudian terakhir masuk kalau Demokrat yang berkuasa itu soal DEI diversity ya, LGBT. Itu kan selalu masuk. Bagi Trump itu semua tidak relevan, tidak lagi. Itu kan semua dirubah semua. Bagi dia demokrasi tidak penting, kebebasan berbicara nggak penting. Apalagi soal LGBT bagi dia nggak penting itu ya kan, soal environment, lingkungan hidup, human rights ya bagi dia nggak peduli. Yang penting
Yang penting kan soal kejayaan ekonomi. Kejayaan ekonomi. Iya. Oh. Iya, itu bagi dia itu nomor satu, ya kan. Make American great itu, again itu. Ekonomi, scale ekonomi. Yang membuat Amerika itu great kan, dipandang orang sebagai negara hebat itu kan karena bukan hanya negara kuat secara ekonomi, ya kan. Dengan GDP terbesar di dunia, dengan segala macam innovation ya. Tapi negara yang selama ini dianggap misalnya menchampionkan demokrasi juga, ya kan. Walaupun juga tidak ideal, banyak sekali masalah. Tapi kan juga itu yang menjadi contoh. Misalnya kita tahu ada tradisi Anda kan dulu waktu di Kompas, di biro, di desk hukum ya. Setiap tahun kan Departemen Luar Negeri Amerika, State Department mengeluarkan itu kan, report. Indeks demokrasi, Report mengenai human rights ya kan. Dan Indonesia dulu di zaman Orde Baru kan selalu kena kan tiap tahun kan. Nah, sekarang kan tidak relevan lagi. Amerika bilang, ngapain you lecture kita soal human rights? Dulu ada masalah soal human rights, soal demokrasi. Iya kan? Kan begitu kan? Iya. Tapi ini akan berpengaruh kepada sebuah redupnya isu-isu demokrasi, isu human rights, isu environment. Yang harusnya kan selama ini championnya dilihat adalah Amerika. Dan Amerika mempunyai clout, mempunyai leverage sebagai superpower, ya kan? Ya, tapi kemudian itu tidak diindukan lagi bagi dia. Sudah tidak penting lagi dalam agenda mereka gitu. Dalam melihat hubungan negara, dalam bukan sesuatu yang menginfluence, yang mempengaruhi foreign policy mereka, kebijakan luar negeri mereka gitu. Artinya juga ini akan membawa sebuah resonansi politik bahwa isu-isu demokrasi, isu-isu soal human rights, isu-isu soal diversity, isu soal environment itu sudah tidak terlalu penting lagi. Iya, sorry itu saya. Meredup semua. Ya kita harus mengakui ya dengan segala itu ya penyesalan bahwa itu menjadi tidak sesuatu yang prioritas. Isu tersebut gitu. Pasca Trump ini ya. Ya selama dia selama Trump ini udah menjadi, dan itu akan berpengaruh kepada semua negara itu sekarang. Iya, betul. Jadi saya pikir itu juga mengencourage pemerintahan otoritarian, kan masih ada beberapa di dunia ini. Ya untuk mengatakan ya kita bisa juga melakukan apapun tanpa ada suatu at least kalau dulu kan ada satu yang jangan begitu gitu kan. Ini kan tidak ada lagi yang memberikan itu. Suara tersebut kan sudah tidak ada lagi. Nggak ada lagi. UN PBB bisa saja gitu. Tapi kan apa seruan PBB kan PBB hanya bisa memberikan seruan gitu. Tanpa ada sanksi atau apa gitu kan. Artinya bagi semakin berat perjuangan bagi aktivis demokrasi even di Indonesia untuk mempromot kembali demokrasi ketika Trump juga sudah mengesampingkan isu-isu. Ya, tapi saya pikir kan aktivis demokrasi selama ini juga tidak terlalu mengantungkan diri pada Trump. Amerika lagi kan. Mereka juga bisa independen dan ada bantuan-bantuan juga dari organisasi independen gitu kan. Apakah di Eropa maupun di Amerika juga masih ada gitu. Saya pikir bagi mereka ya Amerika sudah tidak relevan lagi. Ya. Oke. Tapi langkah Liberation Day dari Trump itu akan mendorong automatically terjadinya blok-blok ekonomi sendiri ya. Ini bisa merubah geopolitical landscape istilahnya gitu. Ya. Walaupun sebetulnya geopolitical landscape itu juga ya selama ini juga sebelum Liberation Day itu juga banyak terjadi perubahan gitu. Jadi ya tentu saja itu juga secara psikologis yang mungkin tidak bisa diterima oleh Trump juga bahwa Amerika itu bukan the only superpower gitu. Bukan the only superpower, ya kan? Bahwa ini bukan merupakan suatu negara dengan satu polar, dikuasai oleh satu, tidak bisa. Ini kan ada satu kekuatan lagi emerging ya, ada China gitu. Ini mungkin tidak bisa diterima oleh Trump gitu kan. Dia ingin mengembalikan suatu glory, kenyataan bahwa Amerika lah the only superpower gitu kan. Jadi dunia itu kan sudah sangat berubah, dan ini juga saya pikir bisa mendorong perubahan yang lebih mendasar lagi. Kalau Amerika secara ekonomi menutup diri, ya kan, tapi China kemudian membuka diri, ya, dan itu sudah dilakukan kan selama 10 tahun terakhir ini. Dia sangat agresif, China misalnya melakukan investasi di Afrika, di Asia juga begitu kan, di Indonesia juga termasuk ya kan, di proyek-proyek infrastruktur. China kan kalau melakukan investasi kan tidak cerewet, tidak ada syarat kondisi harus human rights harus bagus, environment harus bagus. Dia kan tidak peduli kan. Yang penting proyeknya jalan, dia dapat return on investment kan begitu. Jadi ini bisa apakah kemudian nanti bisa justru backfire terhadap Amerika, kepentingan Amerika, standing Amerika di dunia ini bisa mengisolasi Amerika gitu kan. Itu yang harus kita lihat gitu. Ya. Satu hal yang dipelajari dari dan China kemudian mengambil peran itu sebagai leader dari negara gitu kan, dengan kekuatan ekonominya dia. Walaupun memang ekonomi dia agak setelah COVID ini kan agak turun sedikit, cuma kan dia tetap
tetap kuat gitu. Oke. Satu hal yang banyak orang yang kemudian mengambil silakan mengambil pesan dari cara-cara Trump adalah kemunculan atau kebangkitan lagi populisme. Yes. Pemimpin yang kemudian populis gitu kan melakukan berbagai cara gitu untuk kemudian mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Yeah. Gejala populisme ini kan sebuah gejala yang juga tren global ya, semua menjadi lebih populer. Gimana Anda respon tren kemunculan populisme ini sendiri? Oh iya, jadi kan ada satu fenomena baru ya sebetulnya. Jadi orang sudah kecewa dengan globalisasi, tidak percaya pada globalisasi. Tadi saya katakan sebelumnya, globalisasi itu malah menimbulkan memang gap ya antara yang kaya dengan miskin. Makin membesar gap itu, ada semacam konsentrasi dari kekayaan di orang-orang tertentu. Misalnya di Amerika itu mengontrol hanya 1% dari jumlah populasi ya. Juga di Eropa juga begitu, ya kan. Kemudian globalisasi itu juga menimbulkan perpindahan penduduk, imigrasi antara satu negara ke negara lain, ya kan. Jadi itu menimbulkan anxiety, semacam anxiety, keresahan secara ekonomi maupun secara sosial, ya. Mereka lihat bahwa orang-orang baru ini, asing ini yang melakukan emigrasi ke satu negara, contohnya ke Amerika itu, kemudian mengambil pekerjaan-pekerjaan secara tradisional, selama ini dikuasai oleh orang-orang misalnya kalau di Amerika kulit putih gitu kan. Nah itu kan menimbulkan anxiety. Dia merasa secara demografik, secara angka, dia tidak akan menjadi dominan lagi, menjadi suatu mayoritas lagi di negara tersebut, ya kan. Dan kan ini menimbulkan backlash dari globalisasi. Sebetulnya fenomena 10 tahun terakhir ini ya. Sehingga dengan begitu, itu menyuburkan economic populism ya, soal ideologi populisme. Pemimpin yang populis, yang bisa menggerakkan, menyihir rakyatnya, dengan slogan-slogan, dengan program-program yang populis gitu ya. Tapi orang ini tidak semata-mata kemudian pemimpin ini kemudian punya komitmen terhadap demokrasi gitu kan. Yang penting bagi dia menyediakan rakyat secara ekonomi udah cukup gitu. Tapi kemudian values yang kemudian selama ini dianggap ya penting itu sebagai bahwa untuk demokrasi itu penting ya bagi suatu negara, demokrasi bisa menimbulkan kesejahteraan itu kemudian menjadi tidak relevan lagi. Gitu. Jadi apa yang dilakukan Trump itu sebagai sebuah respon atas kegagalan globalisasi. Ya bahwa Trumpism itu ya Trump itu kan bisa muncul pemimpin seperti Trump atau juga dulu di Brasil kan ada ya, sudah Lula. Bukan Lula sebelumnya sih. Dia kan juga pemimpin populis tuh yang kemudian ada kasus hukum sekarang nih. Bosovo ya. Dia kan ada kasus. Itu kan sebenarnya pemimpin populis ya. Di Filipina juga ada dulu kan Duterte gitu kan, ya kan. Yang tidak peduli dengan values demokrasi. Yang penting tujuannya adalah kesejahteraan. Jadi juga dengan pendekatan yang populis. Itu kan sebenarnya bukan Trumpism itu bukan suatu fenomena baru, tapi Trump itu pemimpin seperti Trump itu bisa muncul dan bisa menang dalam satu pemilihan. By the way, pemimpin populis ini juga menangnya melalui proses pemilu demokratis ya, yang valid, yang legitimate gitu. Ya, itu adalah karena memang anxiety di masyarakat Amerika itu ya kan, yang melihat perubahan begitu besar, perubahan sosial, mengharapkan lifestyle mereka kemudian harus berubah gitu. Kemudian mereka tidak dominan lagi populasi itu dalam kegiatan ekonomi gitu. Oke. Gimana sebagai warga negara Indonesia dan studi di Amerika, kira-kira Indonesia harus menyikapinya gimana terhadap perubahan-perubahan di landscape global yang dipelopori oleh Trump ini? Ya, saya pikir respons dari pemerintah sudah tepat ya. Bagaimanapun walaupun ekspor kita selama ini ke Amerika itu hanya berkontribusi hanya 10% dari total ekspor, tapi tetap saja hubungan itu harus kita jaga ya. Pemerintah juga saya pikir sudah bagus ya dengan mengirimkan surat dan memberikan signal kuat bahwa kita siap untuk negosiasi. Dan mungkin juga memang apakah momentum ini bisa kita gunakan untuk melakukan juga perubahan-perubahan struktural dalam ekonomi Indonesia kan juga bisa kan. Mungkin ada selama ini yang salah, selama ini misalnya soal pembatasan impor dan segala macam gitu ya kan. Itu kan jadi kita juga sudah siap, pemerintah punya komitmen untuk melakukan perubahan struktural gitu, sudah bagus. Dan
Jadi kita juga harus memperkuat ekonomi kita. Jadi apakah ini juga bisa blessing in disguise bagi kita? Kita pakai sebagai suatu momentum untuk memperbaiki tatanan ekonomi kita, sehingga mungkin nanti pada akhirnya ekonomi kita bisa tumbuh lebih besar. Jadi sebetulnya kita ini kan sudah menjadi emerging power, ya kan? Nah, tapi juga at the same time kita juga harus membangun aliansi ya, baik secara formal maupun non formal dengan negara-negara lain, ya kan? Dengan Cina kita juga sudah dekat, ya. Kita banyak mengandalkan investasi dari China selama ini. Kita juga sedang menyelesaikan Comprehensive Economic Partnership Agreement, persetujuan ekonomi yang komprehensif dengan Eropa Union, gitu kan. Nanti akan membuka akses pasar Eropa terhadap barang-barang Indonesia. Kita juga kemudian bisa mengundang perusahaan-perusahaan Eropa untuk investasi di sini, gitu ya. Jadi itu juga akan menjadikan kita pada kekuatan kita. Jadi saya pikir itulah yang harus kita lakukan. Memang tidak banyak karena kita kan juga bukan merupakan superpower, ya. Bukan Xi Jinping, ya. Kita bisa melakukan retaliasi. Kita tidak bisa dalam posisi melakukan retaliasi, tapi kita bisa memanfaatkan itu memperkuat kita secara internal dan posisi kita di tataran dunia ini yang lebih luas ini. Apa koreksi internal yang menurut Bara perlu kerjakan agar kemudian ini ada blessing in disguise dipaksa oleh Trump untuk melakukan reform terhadap berbagai, apalagi yang perlu dikerjakan oleh pemerintah sebetulnya? Kita terus melakukan ini ya, di pemerintahan melakukan diskusi dan kita sudah ada semacam komplain kita terima secara resmi dari Amerika. Tentu itu kita lihat ya. Tapi tentu saja pada akhirnya kan kita sesuaikan dengan kepentingan kita, ya kan. Kita juga tidak bisa terlalu misalnya secara 1% membuka pasar kita terhadap produk-produk barang-barang di luar negeri kan. Kita kan juga ada kepentingan untuk memproteksi industri domestik kita kan, begitu Mas Budiman. Kita ingin manufacturing base kita juga tumbuh, ya kan. Kemudian kita ingin tekstil kita tumbuh, ya kan. Kemudian perusahaan-perusahaan memproduksi besi juga tumbuh, gitu kan. Kemudian sektor-sektor lainnya. Jadi kita siap untuk melakukan koreksi. Kita kita juga ingin supaya Indonesia lebih terintegrasi pada ekonomi global. Tapi pada saat bersamaan kita juga ingin supaya industri lokal kita juga tumbuh. Memang itu suatu hal yang tidak mudah gitu. Bagaimana kita men-strike the balance ya, mencapai suatu keseimbangan antara mempromosikan industri lokal dengan juga mengintegrasikan Indonesia kepada global economy, di mana kita di situ harus juga memperkuat volume ekspor dan import begitu ya. Kita ingin ekspor barang, tapi juga pada saat time juga negara lain seperti dilakukan oleh Trump ini juga mengharapkan Indonesia juga bisa import lebih banyak barang dari Amerika gitu. Kita tahu lah, it works both way. Jadi itu memang adalah tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sekarang. Oke. Bara, ini pertanyaan yang saya selalu ajukan kepada teman-teman saya ajak ngobrol di Back to BDM ya. Yeah. Indonesia 100 tahun ya di 17 Agustus 2045 itu. Bisa ada menggambarkan impian Bara ketika Indonesia berusia 100 tahun. Indonesia seperti apa yang Anda bayangkan? Yang tentu kita tahu kita bahwa Indonesia kuat secara ekonomi, tapi juga secara ekonomi itu juga kita rakyatnya itu merata ya, tidak ada satu gap ekonomi, income gap yang terlalu besar. Kalau sekarang kan income gap itu begitu besar ya, antara yang kaya dengan yang miskin ya. Tentu itu satu kita ingin menjadi kekuatan ekonomi, kita menjadi negara yang memproduksi barang-barang ya, manufacturing sektornya kuat ya. Kita juga kuat secara dalam hal inovasi ya, human capital kita kuat ya. Tapi juga kita juga tahu bahwa kita adalah negara yang majemuk gitu ya. Kita ingin bahwa sekarang itu sudah banyak melakukan kemajuan terhadap kemajemukan tersebut, diversity tersebut ya kan. Kita ingin bahwa anak-anak yang Papua itu kemudian dalam 100 tahun bisa mimpi ya, atau mungkin bisa menjadi presiden sekalipun ya kan. Anak-anak yang tumbuh miskin di NTT bisa menjadi pengusaha besar ya kan, bisa masuk politik juga, bahkan bisa menjadi presiden sekalipun gitu, negara-negara miskin di mana, di Sumatera Barat atau dimanapun itu kan gitu kan. Nah itu yang saya harapkan, bahwa Indonesia ada kuat secara ekonomi, tapi juga Indonesia sebagai suatu demokrasi yang betul-betul kuat, ya, mapan. Kita menghargai setiap orang di sini yang hidup di sini, setiap golongan, setiap suku, apapun background-nya itu berhak untuk hidup, ya kan, untuk menjadi apapun yang mereka inginkan. Itu Indonesia yang saya harapkan. Oke. Itulah bayangan Indonesia yang dibayang oleh Bara Hasibuan. Tapi kalau saya bertanya, dulu Amerika menjadi negara yang mungkin ideal bagi demokrasi gitu. Setelah muncul Trump, negara mana yang menurut Bara adalah negara yang mendekati cita-cita ideal dari Bara Hasibuan?
Saya pikir uh, kita gini ya, kita kan punya karakteristik sendiri sebagai suatu demokrasi. Memang kita bisa lihat negara-negara Eropa sebagai role model gitu, negara-negara Skandinavia ya, yang income gap-nya secara kesejahteraan itu merata, bisa dikatakan merata gitu. Apa di Swedia, di Finland, di mana lagi itu kan merata gitu ya. Korupsi juga rendah. Tadi soal korupsi juga saya lupa ngomong. Kita ingin korupsi juga rendah gitu kan. Rule of law juga kuat gitu kan. Saya pikir sebetulnya kita sudah tahu kita menjadi model demokratis seperti apa yang kita inginkan. Scandinavian country. Ya seharusnya begitu. Karena kita tidak bisa lagi melihat Amerika menjadi role model gitu ya. Tapi tentu kita ingin supaya gimana ya? Sebetulnya saya dulu waktu saya belajar di Kennedy School ya, kemudian saya melihat banyak similarities antara Indonesia dengan Amerika. Satu, karakteristik bangsanya sama-sama majemuk. Ya kan? Sistem politiknya juga hampir sama sebetulnya. Maka sistem presidensial dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Dan kita banyak waktu kita melakukan perubahan undang-undang dasar amandemen awal reformasi itu, kita banyak mengadopsi sistem Amerika sebetulnya gitu ya. Walaupun kita memakai multi party system, tapi itu tidak apa-apa gitu ya. Jadi sekarang ini sudah berubah gitu. Memang tidak relevan lagi kita membandingkan dengan Amerika. Karena saya lama sekolah di Amerika, saya belajar politik, saya hidup lama, saya mengikuti perkembangan politik di Amerika. Saya pribadi memang selalu menganggap tadinya tuh Amerika sebagai role model. Itu tidak, bagi saya tidak relevan lagi ya. Bagi saya kita harus mencari, dan kita sudah menuju ke sana untuk mencari bentuk suatu negara demokratis yang kuat secara ekonomi ya, sejahtera, yang merata kesejahteraannya. Kemudian kita punya rule of law yang kuat, ya kan, legal law enforcement yang kuat, korupsi juga bukan masalah yang besar gitu. Harusnya kita bisa menuju sana maksudnya. Itu adalah impian gitu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa sebenarnya menjadi obstacle, yang menjadi akar dari problem dari bangsa ini sehingga bisa menghambat tercapainya tujuan impian itu sendiri? Menurut Bara, refleksinya apa? Apa yang menjadi problem besar di Indonesian society ini sebenarnya? Saya pikir satu, karakter kita harus kita perbaiki. Ya, karakter building kita harus kita perbaiki ya. Kita perlu lebih banyak pemimpin di politik yang memberikan contoh gitu. Karena kan memang masyarakat kita masih bersifat paternalistik, masih melihat yang ke atas, memberi contoh. Itu mungkin belum banyak pemimpin kita memberikan contoh gitu ya. Kemudian dalam hidup yang simple, sederhana, menerapkan values, ada decency, gitu, kepatutan, asas kepatutan, itu harus kita lebih tunjukkan tokoh-tokoh masyarakat kita, apakah di politik maupun di bisnis. Yang kedua, saya pikir yang kita harus perbaiki itu legal enforcement kita. Legal enforcement. Ya, rule of law kita harus kita perkuat, apakah secara substansi maupun secara implementasi, enforcement penerapan itu yang saya pikir masih sangat lacking. Kalau soal misalnya kebijakan ekonomi, soal hilirisasi dan segala macam itu, saya pikir itu penting juga. Cuma bagi saya yang lebih penting itulah soal karakter building itu. Karakter building. Ya. Penerapan kebijakan ekonomi seperti apa untuk menjadi ekonomi yang kuat kita, ya tentu saja itu penting. Cuman kalau tanpa ada legal enforcement yang kuat, yang tidak diskriminatif ya, yang impartial gitu ya, tentu saja kita susah menjadi negara yang sangat kuat. Gitu. Kalau pemimpin idola, pemimpin yang kemudian mendekati cita-cita ideal dari Bara Hasibuan, pemimpin di luar negeri atau di dalam negeri, yang betul-betul menginspirasi langkah-langkah politik Bara Hasibuan, siapa itu? Saya pikir gini ya, pemimpin kan pada zamannya kan berbeda. Ya. Tapi kalau dalam recent history ya, sejarah yang belum begitu lama, saya pikir kalau Amerika itu satu Obama. Walaupun dia tidak secara 100% memuaskan karena banyak janji politik. Tapi sebetulnya dia mempunyai filosofi yang kuat soal equality, ya, soal decency gitu ya, soal peran Amerika di dunia gitu ya, mementingkan multilateralisme, memperhatikan aliansi, Amerika tidak bisa semena-mena gitu ya. Kemudian saya juga melihat itu satu ya. Kemudian dulu juga ada Presiden John F. Kennedy gitu ya, yang sangat inspiring ya. Waktu itu masih sangat muda dan betul-betul bisa membawa Amerika dalam perang dunia gitu. Dan apa lagi Mas Budiman ya? Di dalam negeri? Di dalam negeri saya pikir Pak Jokowi dengan segala kekurangan sebetulnya meletakkan landasan ekonomi kita. Kita hargai. Pak SBY juga, beliau itu bisa dikatakan sebagai pemimpin yang mematapkan fondasi demokrasi kita. Ya.
Kalau Gus Dur itu kan dulu yang sebagai pemimpin baru dalam reformasi ya. Gus Dur itu banyak sekali melakukan hal-hal untuk merubah Indonesia ya, menerapkan values baru, fondasi baru gitu. Jadi saya pikir saya mengharapkan betul sebetulnya Pak Prabowo ini kan, saya dengan orang yang Western minded ya kan, Western minded. terekspos dengan dunia luar begitu besar, pengalamannya banyak gitu kan. Jadi kita semua berharap bahwa beliau bisa membawa Indonesia ke Artinya dalam lebih baik. setiap pemimpin mempunyai legacy sendiri-sendiri, Betul, punya betul kekuatan sekali. dan kemudian kelemahan. Legasi masing-masing dan tentu dengan tantangan berbeda-beda pada zamannya. Oke, Bara pernah menjadi anggota DPR, Ya. pernah menjadi anggota DPR. Ya. Kalau sekarang Anda diberikan waktu 1 menit gitu untuk merespon Indonesia menghadapi tantangan global sebagai anggota parlemen, seandainya menjadi, Anda akan bicara soal apa? Tergantung di Ya open to public, open statement kepada publik sebagai anggota DPR menghadapi situasi yang seperti sekarang. satu, kita harus dengan situasi geopolitik yang berubah gini, ada trade war, memperkuat basis kita di ASEAN. Saya pikir kita harus menjadi pemimpin lagi, pemimpin informal ASEAN sebagai the big brother of ASEAN. Kita galang kekuatan di ASEAN, kita harus keluar secara satu voice, ya. Kemudian kita harus juga satu tentu melakukan negosiasi dengan Amerika. Kemudian kita juga harus aktif ya untuk berbicara dengan negara ekonomi yang tradisional seperti Jepang, seperti Korea Selatan juga emerging, juga dengan China sebetulnya hubungan sudah sangat baik, juga dengan European Union. Jadi kita melakukan negosiasi secara bilateral, tapi juga kita harus membangun kekuatan secara multilateral. Ya. Itu yang disampaikan. Yes. Oke, Bara Hasibuan, thank you, terima kasih. Terima kasih, Mas. Demikian obrolan saya di ruang tamu Back to BDM dengan warga negara Indonesia yang pernah studi lama di Amerika dan pernah menjadi fellow di Kongres, bahwa dunia ini akan penuh dengan ketidakpastian dan kita harus bersiap dengan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. Silakan like, share, dan komen terhadap gagasan-gagasan dari Bara Hasibuan. Jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya. Thank you, Bara. Thank you.